Perkenalkan, nama saya Dia Pramesti dengan nomor induk mahasiswa 202002002029, mata kuliah Manajemen Perkreditan. Dosen pengasuh Evi Dian Kartikasari, SEMM. Program Studi Keuangan dan Perbankan Mulia Dharma Pratama, Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi hasil dari review jurnal untuk pembahasan materi berjudul Analisis Permohonan Kredit, dan untuk hasil review jurnal berjudul Prosedur Pemberian Kredit KPR pada PT Bank Tabungan Negara atau Persero Tbk Cabang Pembantu Bukit Tinggi. Nama penulis jurnal Fadli Alansari, nama penerbit Fadli Alansari, volume 12 nomor 1, tahun terbit Agustus 2018. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang analisis permohonan kredit. Di sini ada pengertian dan tujuan kredit. Pengertian analisis kredit adalah suatu proses analisis yang dilakukan oleh bank untuk menilai suatu permohonan kredit yang telah diajukan oleh debitur. Ismail 2013. Tujuan analisis kredit. Pertama, untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya default oleh nasabah. Kedua, menghasilkan keputusan yang tepat atas pemenuhan kebutuhan calon debitur. Ketiga, sebagai acuan bank, apakah permohonan kredit disetujui atau ditolak. Calon debitur mengajukan permohonan kredit secara tertulis dengan mengisi formulir aplikasi kredit yang telah disediakan oleh bank. Default adalah kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian atau akad atau komite lainnya yang ditandatangani bersama. Basel Capital Accord merupakan seperangkat peraturan yang dirancang untuk menjaga industri perbankan pada suatu negara agar tetap bisa berjalan dan terkelola dengan baik. Dimulai dengan pembentukan The Basel Committee on Banking Supervision atau BCBS pada tahun 1974 oleh Gubernur Bank Sentral negara-negara G10 dan mengeluarkan aturan International Convergence of Capital Measurement and Capital Standard atau Basel I yang diimplementasikan pada perbankan Indonesia pada tahun 1992. Basel I mensyaratkan adanya benang merah antara resiko bisnis dan modal yang harus disediakan bank untuk mengantisipasi risiko tersebut. Basel II adalah rekomendasi hukum dan ketentuan perbankan kedua sebagai penyempurnaan Basel I yang diterbitkan oleh Komite Basel. Rekomendasi ini ditunjukkan untuk menciptakan suatu standar internasional yang dapat digunakan regulator perbankan untuk membuat ketentuan beberapa banyak masalah yang mungkin dihadapi bank dalam Basel II. Nasabah atau obligor dikategorikan default apabila Subagio 2017. Pertama, tidak mau membayar kewajibannya secara penuh atau hutang pokok, bunga, dan fee lainnya. Kedua, terjadinya kerugian kredit dikaitkan dengan ketidakmampuan nasabah atau obligor dalam memenuhi kewajibannya. Ketiga, kewajiban nasabah telah jatuh tempo lebih dari 90 hari dari perjanjian. Keempat, nasabah dinyatakan bangkrut atau proteksi lain yang dilakukan sehingga pemenuhan kewajiban tidak terlaksana. Selanjutnya, ada prinsip 5C, watak dan kepribadian calon debitur. Tujuan bank menilai karakter calon debitur untuk mengetahui bahwa calon debitur mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban membayar pinjamannya sampai lunas. Karakter merupakan faktor yang sangat penting dalam evaluasi calon debitur. Cara bank menganalisis suatu karakter debitur. A.
bank melakukan IDEP OJK checking, yaitu meneliti data besaran pinjaman calon debitur saat ini. Berikut kondisi collectibility pinjaman atau kualitas kredit melalui komputer online terhubung dengan OJK. Jika calon debitur belum memiliki pinjaman pada bank manapun, maka respon pada hasil pencarian yaitu data tidak ditemukan. B. Jika calon debitur belum memiliki pinjaman di bank manapun, maka penelitian dilakukan dengan cara melalui pihak-pihak lain yang mengenal baik calon debitur, misalnya tetangga, teman kerja, atasan langsung, dan rekan usaha. C. Wawancara langsung dengan calon debitur dan pihak yang disebut dikenal baik oleh debitur dan tidak serumah. Capacity adalah tujuan melakukan analisis terhadap kapasiti calon debitur adalah untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajiban apabila bank memberikan kredit. Cara bank melakukan analisis capacity yaitu A. Melihat laporan keuangan debitur untuk menganalisis sumber dana debitur dan kondisi keuangan tunai debitur. Yang B. Memeriksa slip gaji dan rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir. Yang C. Survei ke usaha calon debitur dengan melakukan pengamatan secara langsung. Kapital, yaitu jumlah dana yang dimiliki calon debitur yang akan disertakan dalam proyek atau program yang akan dibiayai. Semakin besar 5C, modal debitur, maka semakin meyakinkan pihak bank atas keseriusan calon debitur. Cara bank melakukan analisis kapital. A. Melakukan analisis DER, Debt to Quality Ratio, perbandingan total hutang terhadap total equity dikalikan 100%. Yang B. Uang muka yang dibayarkan apabila tujuan kreditnya adalah untuk pembelian rumah. Collateral, jaminan atau anggunan yang diberikan calon debitur atas kredit yang diajukan. Dalam menganalisis kolateral dikenal dengan MAS. Yang A. Marketability, mudah diperjualbelikan. Yang B. Ascertainability of value, mudah didapat memiliki standar harga yang pasti. Yang C. Stability of value, atau harga yang stabil. Yang D. Transferability, atau mudah dipindahkan baik secara fisik maupun yuridis. Yang E. Condition of economy, adalah analisis terhadap kondisi ekonomi. Selanjutnya adalah prinsip 5P, yaitu pertama party atau golongan. Bank menilai calon debitur dari karakter, capacity, kapital, prinsip minimal yang harus dianalisis bank. Kedua, purpose atau tujuan. Bank menilai tujuan penggunaan kredit dikaitkan dengan aspek sosial lainnya. Memastikan kredit dipergunakan sesuai peruntukannya. Jika penggunaan kredit menyimpang dari tujuan, maka berdampak negatif pada kelancaran kredit. Yang ketiga, payment atau pembayaran kembali. Adalah bank menilai kemampuan calon debitur membayar angsuran kredit dengan mengestimasi pendapatan bersih pemohonan setelah dikurangi kewajiban biaya hidup saat ini. Keempat, profitability, yaitu kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Adalah bank menghitung jumlah keuntungan yang akan diterima oleh calon debitur dengan adanya pemberian kredit dari bank. Di samping bank juga menghitung jumlah pendapatan yang akan diterima dari pemberian kredit tersebut. Kelima, protection atau perlindungan, yaitu bank menilai anggunan yang akan menjadi jaminan kredit calon debitur. Anggunan adalah jaminan yang diserahkan debitur kepada bank dalam rangka pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Ahmad Subagio 2017. Anggunan tunai. Anggunan berupa giro, deposito, atau tabungan yang diblokir oleh bank. Istilah lainnya adalah cash collateral. Ahmad Subagio 2017.
Prinsip 3R, yaitu pertama, return. Bank menilai penghasilan atau hasil usaha calon debitur saat ini. Melihat hasil usaha calon debitur dengan menganalisis rasio keuangan calon debitur berdasarkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dianalisis menilai 2 tahun terakhir. Kedua, repayment, yaitu bank menganalisis kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya, melihat kemampuan perusahaan dalam menciptakan keuntungan. Berdasarkan analisis tersebut, bank menetapkan jangka waktu yang diperlukan calon debitur untuk melunasi hutangnya. Ketiga, risk bearing ability. Bank menganalisis kemampuan calon debitur untuk menanggung risiko apabila terjadi kegagalan dalam usahanya, dengan melihat struktur modalnya antara lain melalui ratio lancar atau current ratio. Semakin liquid perusahaan, semakin baik dalam menghadapi risiko kegagalan usaha. Selanjutnya, analisis 6A, yaitu pertama, analisis aspek hukum. Bank memastikan validitas dan masa berlaku legalitas usaha calon debitur. Calon debitur terbagi menjadi perorangan, badan hukum atau PT, koperasi, yayasan, dan badan usaha atau CV, PD, UD. Legalitas usaha meliputi akta pendirian usaha, izin usaha atau situ, SIUP, TDP atau NPWP. Kedua, analisis aspek pemasaran, yaitu bank melakukan analisis terhadap produk, pangsa pasar, pesaing, strategi pemasaran. Ketiga, aspek teknik. Bank menilai efisiensi perusahaan produk berdasarkan pesanan atau massal. Menilai cash inflow perusahaan. Aspek produk adalah lokal pabrik, layout pabrik, proses produksi, ketersediaan bahan baku. Keempat, analisis aspek manajemen adalah struktur organisasi, job description, sistem dan prosedur, penataan SDM, pengamanan usaha atau calon debitur telah mengoperasikan perusahaan minimal 2 tahun. Kelima, analisis aspek keuangan. Yang A, liquidity, yaitu likuiditas perusahaan. Yang B, leverage, yaitu jumlah hutang usaha. Yang ketiga, activity, yaitu aktivitas transaksi perusahaan. Yang D, profitability, yaitu kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan. Yang E, analisis sumber dan penggunaan dana. Keenam, analisis aspek sosial ekonomi, yaitu bank menganalisis dampak perusahaan terhadap lingkungan, dampak terhadap lapangan kerja, terhadap pendapatan negara, dan tidak bertentangan dengan lingkungan sekitar. Penggolongan kredit, kolektibilitas kredit adalah penggolongan kredit menurut kualitas yang bersangkutan. Subagio 2017. Berdasarkan keputusan direksi Bank Indonesia nomor 31/147/Cap/Dir tanggal 12 November 1998 tentang kualitas aktiva produktif pasal 6 ayat 1 membagi tingkat kolektibilitas ke dalam 5 jenis, yaitu Irham Fahmi 2017. Pertama, kredit lancar golongan 1, kedua kredit dalam perhatian khusus golongan 2, tunggakan lebih dari 1 hari. Ketiga, kredit kurang lancar golongan 3, umur tunggakan 1 bulan sampai 3 bulan. Keempat, kredit diragukan golongan 4, umur tunggakan lebih dari 3 bulan sampai 12 bulan. Kelima, kredit macet golongan 5, umur tunggakan lebih dari 12 bulan. Resiko perbankan Irham Fahmi 2017. Risiko perbankan adalah risiko yang dialami oleh sektor bisnis perbankan sebagai bentuk dari berbagai keputusan yang dilakukan dalam berbagai bidang.
Misalnya, keputusan penyaluran kredit, penerbitan kartu kredit, valuta asing, inkaso, dan berbagai bentuk keputusan finansial lainnya. Kerugian terbesar adalah bentuk finansial. Jenis risiko perbankan adalah risiko kredit atau risiko yang disebabkan ketidakmampuan para debitur memenuhi kewajibannya. Risiko pasar atau ditimbulkan karena pergerakan pasar dari kondisi normal ke kondisi tidak normal yang menyebabkan kerugian bank. Risiko operasional atau risiko yang timbul karena faktor internal bank. Risiko likuiditas atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Penyebab kredit bermasalah, faktor eksternal. Kesengajaan debitur, ketidaksengajaan debitur, atau perusahaan tidak dapat bersaing, perusahaan kewajiban kebijakan pemerintah, bencana alam, kondisi ekonomi mikro dan makro. Faktor internal. Analisis petugas bank kurang tepat terhadap permohonan pinjaman debitur, kolusi antar pejabat, keterbatasan pengetahuan pejabat bank atas jenis usaha debitur. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait pemutus kredit atau komisaris, debitur, dan lain-lain. Kelemahan monitoring kredit. Selanjutnya, dampak kredit bermasalah. Laba bank menurun pendapatan bunga kredit, bad debt ratio menjadi besar, rasio aktiva produktif menjadi rendah. Biaya pencadangan penghapusan kredit meningkat, berpengaruh terhadap penurunan keuntungan bank. Penurunan laba berdampak pada penurunan ROE dan ROA. Alur proses permohonan kredit, analisis kredit, persetujuan kredit, perjanjian kredit, pencairan kredit, pengawasan kredit, lunasan kredit, tambahan kredit. Untuk kredit bermasalah dilakukan upaya penyelamatan. Upaya penyelesaian kredit bermasalah. Pertama, rescheduling. Penjadwalan kembali dengan perpanjangan jangka waktu, perubahan jadwal angsuran. Kedua, recondition, mengubah seluruh atau sebagian perjanjian kredit dengan penurunan suku bunga, pembebasan sebagian tunggakan atau seluruh. Kapitalitas bunga atau bunga dijadikan satu dengan pokok pinjaman. Penunda pembayaran bunga atau pemberian grace period. Ketiga, restructuring atau mengubah struktur pembiayaan dengan memberikan tambahan kredit, tambahan modal debitur, kombinasi keduanya antara tambahan kredit dari bank dan tambahan modal dari debitur. Upaya penyelamatan kredit bermasalah. Kombinasi, yaitu bank melakukan upaya penyelamatan dengan A. restructuring dan rescheduling, yang B. rehandling dan reconditioning, yang C. restructuring dan reconditioning, yang D. rescheduling, restructuring dan reconditioning, experience, dan terakhir yang dilakukan bank untuk menyelamatkan kredit bermasalah dengan melakukan penjualan anggunan yang menjadi jaminan debitur. Hasil penjualan dipergunakan untuk melunasi sisa pinjaman. Berikut bunga maupun denda tunggakan, dan itu saja penjelasan dari materi selanjutnya. Saya akan menjelaskan hasil review jurnal yang saya pelajari. Jurnal ini berjudul Prosedur Pemberian Kredit KPR pada PT Bank Tabungan Negara atau Persero TBK Cabang Pembantu Bukit Tinggi. Nama penulis jurnal Fadli Alansari, nama penerbit jurnal Fadli Alansari, volume 12 nomor 1, tahun terbit Agustus 2018,
Baiklah, demi mempersingkat waktu, saya tidak akan menjelaskan latar belakang dari jurnal tersebut. Dan bisa kalian baca di layar karena saya sudah menampilkannya. Selanjutnya ada perumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kredit atau KPR pada PT Bank Tabungan Negara atau Persero TBK Cabang Pembantu Bukit Tinggi. Selanjutnya dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit KPR pada PT Bank Tabungan Negara atau Persero TBK Cabang Pembantu Bukit Tinggi. Kedua, manfaat penelitian, yaitu A. Bagi penulis merupakan alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan selama berada di bangku kuliah dan memperluas ilmu pengetahuan. Yang B. Bagi bank penelitian. Ini dapat dijadikan sebagai suatu bukti yang mendukung dalam mengetahui mengenai pengendalian kredit dalam upaya menciptakan bank yang sehat dan dapat juga sebagai bahan kajian lainnya. Dan terakhir, penelitian ini juga berguna bagi pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam penelitian. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian yang lainnya. Selanjutnya, landasan teori. Pengertian bank. Bank menurut Albertus 2017, bank merupakan lembaga usaha keuangan. Pada umumnya didirikan berdasarkan persetujuan dari perusahaan untuk menerima simpanan uang serta pinjaman uang karena dapat menerbitkan surat hutang, serta menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang dimaksud dengan bank adalah bank badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat rakyat banyak. Menurut bank, berupa lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberi jasa lainnya. Jenis-jenis bank menurut Michael 2015. Berdasarkan jenis lembaga usaha keuangan yang terdiri dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Bank umum adalah lembaga usaha keuangan dapat melaksanakan aktivitas usaha secara konvensional berdasarkan syariah dalam kegiatan menerima jasa melalui pembayaran. BPR adalah suatu lembaga keuangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara umum berdasarkan syariah dalam kegiatannya tidak dapat menerima pelayanan jasa. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan pemerintah, lembaga keuangan swasta nasional devisa, lembaga keuangan swasta nasional non-devisa, serta lembaga keuangan asing. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut. Pertama, lembaga keuangan milik pemerintah, di mana baiknya surat pendirian perusahaan maupun modal yang dimiliki pemerintah secara pribadi. Yang kedua, lembaga keuangan milik swasta nasional. Lembaga keuangan yang dimiliki oleh swasta nasional serta surat pendirian perusahaan. Dan begitu pula pembagian keuntungan. Dari segi status pembagian lembaga keuangan dapat dilihat berdasarkan kedudukan serta status lembaga keuangan tersebut.
Dalam kegiatan jenis lembaga keuangan, dapat dilihat dari segi status yang terdiri dari dua macam, yaitu pertama, lembaga keuangan devisa. Lembaga keuangan yang berstatus devisa atau lembaga keuangan devisa yang dapat melaksanakan pembayaran ke luar negeri serta berhubungan dengan mata uang asing. Yang kedua, lembaga keuangan non-devisa. Kebalikan dari lembaga keuangan devisa, di mana pembayaran yang dilakukan dalam satu negara. Selanjutnya, fungsi bank. Menurut Adli 2012, bank sebagai suatu lembaga keuangan tentu memiliki fungsi seperti halnya lembaga-lembaga lainnya. Fungsi bank dalam perekonomian suatu negara diklasifikasikan sebagai berikut. Fungsi bank sebagai agent of truth, artinya bahwa aktivitas bank sebagai financial intermediary menjalankan fungsinya atas dasar kepercayaan yang diterima oleh bank dari masyarakat. Kepercayaan masyarakat yang diberikan berupa amanat agar bank mengelola dan mengamankan dana yang disimpan masyarakat di bank tersebut. Fungsi bank sebagai agent of truth. Ini tentu tidak terlepas dari prinsip saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Fungsi bank sebagai agent of development guna mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan dalam perekonomian. Bank dianggap sebagai lembaga yang cukup berperan signifikan. Hal ini dikarenakan aktivitas bank sebagai financial intermediary dapat mempertemukan sektor real dan sektor moneter untuk berinteraksi. Pada umumnya, peredaran uang dalam perekonomian terjadi melalui lembaga keuangan, sehingga interaksi sektor real dan sektor moneter diharapkan berjalan dengan baik demi mendukung proses pembangunan. Fungsi bank sebagai agent of service. Lembaga keuangan merupakan sebagai lembaga yang bergerak di bidang jasa yang lebih beragam. Dengan kata lain, aktivitas perbankan tidak hanya terbatas dalam hal menghimpun dana dan menyalurkan dana di tengah masyarakat. Selanjutnya, apa itu kredit? Menurut Fitri 2014, kredit adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat guna mendorong dan melancarkan aktivitas perdagangan, baik dalam bidang memproduksi barang maupun jasa, dan juga untuk meningkatkan atau memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, contohnya bank. Membiayai kredit dalam pembelian rumah, pihak bank sebagai kreditur, sementara nasabah penerima kredit atau debitur. Unsur kredit menurut Dewi 2013. Dalam pemberian kredit, salah satu unsur yang paling penting adalah kesepakatan antara pihak bank dengan kreditur dan nasabah sebagai debitur. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam kredit adalah: pertama, kepercayaan; yang kedua, kesepakatan; yang ketiga, jangka waktu; yang keempat, resiko; yang kelima, balas jasa. Fungsi kredit di awal perkembangan. Fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk saling menolong dengan tujuan pencapaian kebutuhan, baik itu dalam bidang usaha atau kebutuhan sehari-hari. Macam-macam fungsi kredit adalah: pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna uang dan barang. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Yang ketiga, kredit sebagai alat stabilitas ekonomi. Yang keempat, kredit sebagai
jembatan meningkatkan pendapatan nasional. Yang kelima, kredit juga sebagai alat hubungan ekonomi internasional. Dan jenis-jenis kredit. Pertama, kredit investasi adalah merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha atau penanaman modal. Yang kedua, kredit. Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan sebagai modal kerja dan berjangka pendek, tidak lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, kredit perdagangan adalah kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka mempelancar kegiatan perdagangan. Yang keempat, kredit produktif adalah kredit diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengambilan kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai. Yang kelima, kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara. Baiklah, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Bank Tabungan Negara merupakan bank pemerintah yang memiliki peran yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam bidang papan atau perumahan. Bank BTPN merupakan bank nomor 5 pemberian kredit perbankan terbesar dalam dunia. Perbankan. Salah satunya pada Bank Tabungan Negara atau Persero, TBK cabang pembantu Bukit Tinggi yang telah banyak membiayai proses pembangunan perumahan di sekitar Bukit Tinggi. PT BTBN atau Persero TBK telah memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat Bukit Tinggi dengan segala pelayanannya yang terbaik dari segi pendanaan dan perkreditan. 2. Langkah-langkah pemberian pinjaman pada PT Bank Tabungan Negara atau Persero TBK cabang pembantu Bukit Tinggi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan rumah dengan bunga yang rendah dan melakukan kerja sama dengan berbagai developer perumahan di berbagai wilayah sekitar Bukit Tinggi. Yang ketiga, mekanisme KPR pada BTN cabang pembantu Bukit Tinggi mulai dari mengajukan permohonan kredit, verifikasi, wawancara, analisa persetujuan, akad, dan realisasi bagi masyarakat cukup jelas dan memudahkan dalam mendapatkan kredit pemilikan rumahnya dengan syarat dan ketentuan yang mudah dipahami. Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis memberikan saran. Yang pertama, Bank Tabungan Negara atau Persero TBK sebagai bank yang cukup dikenal oleh masyarakat akan lebih dikenal masyarakat dengan menambah promosi kepada masyarakat melalui media internet, elektronik, atau media cetak. Apabila produksi makin dikenal masyarakat, maka tingkat penjualan produk juga makin meningkat. Yang kedua, dalam menyalurkan KPR sejahtera, PT BTN atau Persero TBK telah menyalurkan pada pihak yang tepat, yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah di bawah Rp2.500.000 dan masih produktif untuk menghindari keterlambatan angsuran. Akan tetapi, alangkah baiknya tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, dalam pelayanan terhadap nasabah, hendaknya pihak Bank Tabungan Negara atau Persero TBK cabang pembantu Bukit Tinggi lebih memperhatikan pelayanan yang sepenuh hati dan tulus sesuai prinsip 3A, yaitu attitude, attention, dan action sebagai wujud pelayanan prima. Baiklah, sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.